Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa wafa wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, berkegiatan. Ada yang baru pulang dari kantor, ada yang beranjak dari kampus, ada yang berangkat dari kediaman di rumah atau kos-kosan. Seluruhnya beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan kepadanya. Karena itulah esensi hidup kita. Jadi pembeda aktivitas manusia dengan selainnya adalah menjadikan semua kegiatannya sebagai ibadah karena Allah. Itu intinya. Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembedanya. Jadi semua aktivitas kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu tujuan utamanya apapun pekerjaannya. Pekerjaannya sama. Makan, minum, berpakaian, bekerja, boleh jadi pekerjaannya sama. Berangkat ke kampus di jurusan yang sama, naik angkot yang sama, bahkan tinggal mungkin di komplek yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah semua kegiatan dari bangun tidur sampai tidur itu ada nilai ibadah nggak di dalamnya? Karena setiap perbuatan yang ditujukan untuk ibadah, maka dia berubah nanti kegiatannya menjadi amal soleh. Jadi minum itu aktivitas umum. Tapi kalau kita niatkan minum itu sebagai ibadah, maka aktivitas minum itu berubah menjadi soleh. Maka amalnya, amal itu aktivitas, amalnya berubah menjadi soleh, maka dikenal dengan amal soleh. Nah, yang mampu mengkreasikan kegiatan menjadi soleh, merubah amal jadi soleh, itu iman. Itu iman. Jadi kalau imannya tipis, kecil kemungkinan kegiatan menjadi soleh. Tak ada iman, mustahil soleh, amal saja nanti. Nah, orang-orang yang tak mampu memanfaatkan waktu yang diberikan untuk mengumpulkan amal itu menjadi soleh, dinilai oleh Allah sebagai orang rugi, walaupun dia kaya dalam urusan dunia. Karena dia minim bekal pulang untuk ke akhirat. Saya sering katakan di setiap kesempatan, mungkin di sini. Jadi bekal di setiap ruang dan waktu itu bisa jadi berbeda. Kita pindah di interdunia saja, di dalam dunia. Dari Indonesia ke Malaysia, mata uangnya sudah beda. Dari Indonesia mau ke Amerika, lebih beda. Bahkan nilainya tak sama. Nah, sekarang Anda, saya, kita akan berpindah ke tempat selain dunia, meninggalkan dunia. Maka jangan diharap bekalnya sama. Jadi begitu berpindah, pasti setiap tempat itu punya kekhasan tersendiri, punya hukum sendiri. Toilet di Bandung dengan toilet Kampung Rambutan itu bisa beda bayarnya. Tempatnya tidak sama. Sekarang jangan harapkan masuk ke alam kubur saja
itu bisa sama dengan konteks kehidupan dunia. Beda. Alamnya sudah beda, tempatnya sudah nggak sama, suasananya tidak serupa. Maka jangan dipersepsikan bekalnya sama dengan dunia, beda. Nah, bersyukurnya kita, saya tidak katakan beruntung, tapi lebih senang memilih kata bersyukur. Bersyukurnya kita di dalam Islam itu dijelaskan. Kalau pergi dari dunia caranya bagaimana? Kalau ingin meninggalkan dunia dengan tenang seperti apa pekerjaan amalannya? Kalau pindah setelah ke dunia itu, dari dunia pindahnya kemana? Tempatnya bagaimana? Bekalnya apa? Itu tuntas dalam Islam dijelaskan. Dari dunia kita tinggalkan, pindah kemana? Halo? Kubur. Ditemukan nggak kata kubur dalam Al-Quran? Ditemukan. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Bagaimana suasana di alam kubur? Digambarkan nggak? Ada. Yang menyenangkan contoh Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 169 sampai 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jangan engkau duga orang yang wafat meninggalkan dunia. Jadi wafat itu adalah terbang perpisahan dengan dunia. Maaf, kita semua yang ada di sini akan meninggalkan dunia tidak? Mau ke surga tidak? Saya ulang, mau ke surga tidak? Orang yang mau ke surga pasti harus melewati kematian. Mau ke surga? Mau meninggal? Itu gak bisa dipilih. Kalau pengen ke surga pasti harus mau meninggal. Karena itu meninggal itu bukan pilihan, itu kepastian. Ya, jodoh bisa berikhtiar, itu pilihan. Baru Allah antarkan pada ketetapan. Tapi kematian itu kepastian sifatnya. Jadi seorang yang menginginkan kenikmatan di akhirat, gerbangnya kematian. Ketika masuk fase itu kematian, maka disebut dengan maut namanya. Sebut dengan apa? Maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini yang akan kedatangan maut, saya, Anda, kita disebut mayyit namanya. Apa namanya? Mayyit pakai tasydid. Quran surah ke-39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau adalah calon wafat, calon meninggal. Wa innahum mayyitun, dan semuanya akan wafat. Nanti ketika masuk ke alam kubur, kata Allah, ada kenikmatan luar biasa bagi orang yang telah menyiapkan bekal. Jadi kan begini logikanya. Anda nggak mungkin datang ke sini kalau nggak menyiapkan bekal dulu kan? Terus pantau situasinya. Bahkan lihat bagaimana trafiknya di jalan. Yang ini padat, belok ke sini. Yang ini penuh, cari alternatif, gitu kan? Baik, itu untuk menuju satu tempat saja di dunia. Gak mungkin Anda tiba ke sini kalau tidak mengenal jalannya. Tidak mungkin hadir di sini kalau tidak menyiapkan bekalnya. Nah, gak mungkin bisa ke sini kalau nggak tahu situasi dan jalannya. Berbahagianya, bersyukurnya kita, alam kubur itu jelas di Al-Quran dibentangkan informasinya. Ini suasananya. Kalau bekalnya sudah kita kumpulkan, kita siap, maka masuknya enak. Jangan engkau duga orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahya'un, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. 'Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu artinya nggak mampu.
Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat, nyusul sini. Jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan merapat. Kalau bisa cepat nyusul ini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani. Maka cara meninggalnya dijelaskan. Kalau ingin tenang, turun Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibad. Ibad itu bekalnya. Orangnya jamak dari kata abdun ibad. Pekerjaannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semakin banyak ibadah, orangnya disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibad. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini akan mengantarkan pada suasana kematian yang tenang dan bekal yang dijanjikan penuh dengan kenikmatan. Cuma persoalannya, maaf, sampai dengan maghrib ini saja, berapa persen waktu yang diberikan kepada kita yang menjadi ibadah di dalamnya? Inilah yang menjadikan Quran surah ke-103 diturunkan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman yang hanya mampu menjadikan setiap amal menjadi saleh. Maka kalau beriman, itu semua pekerjaannya pasti saleh. Maaf, kita beriman tidak? Kenapa insya Allah? Beriman tidak? Beriman tidak? Sekarang berapa banyak dari iman itu yang sudah merubah perilaku kita menjadi saleh? Apakah matanya sudah saleh? Telinganya sudah saleh? Lisannya sudah saleh? Berpakaiannya sudah saleh? Pekerjaannya sudah saleh? Di rumah sudah saleh? Mendidik anak sudah saleh? Belajarnya sudah saleh belum? Nah, itu yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Kuncinya di iman. Untuk bisa menguatkan iman, supaya merubah semua kegiatan kita menjadi saleh, seperti dulu orang jahiliyah dirubah menjadi khairul ummah, maka Allah menurunkan satu panduan kepada Rasulullah SAW yang harus diajarkan pada semua umatnya dan diteruskan sampai dengan akhir zaman, sekalipun beliau telah meninggalkan dunia ini. Maka itulah Al-Quran. Itulah apa? Al-Quran, panduan kehidupan yang membimbing setiap hamba menjadi lebih baik dan berpotensi mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di setiap tempat yang ia pijak. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Maka Al-Quran diturunkan di hari mulia, bulan mulia, sebagai hudan, pedoman untuk semua manusia tanpa kecuali yang menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu tujuan pokoknya bukan sekedar ingin mengangkat keistimewaan dan keagungannya, tapi ingin memberikan pesan penting di dalamnya bahwa ini pedoman hidup kita. Alhamdulillah, ini gak bisa disangkal. Bacaannya abadi sampai dengan sekarang. Tak ada yang kurang satu huruf pun, tak ada yang berubah satu titik kalimat pun. Dituliskan mushaf, isinya sama semua. Orang penghafal bisa dicek hafalannya sama semua. Maaf, saksi sejarahnya masih hidup, Rasulnya dibuktikan ada, tempat lahirnya ada, tempat hidupnya ada. Orang-orang yang dulunya berada dalam titik nadir keburukan jahiliyah berubah menjadi khairul ummah setelah diberi petunjuk oleh Al-Quran, dan semua sukses. Yang di birokrasi dapat capaian tertinggi, yang bisnis gak nanggung, kekayaannya luar biasa. Yang di militer gak nanggung, 38 panglima, satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dan kemanapun mereka berpijak, selalu membangun dan memakmurkan tempat di mana mereka berada. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu solusi, bukan cuma bacaan. Jadi kalau Anda ngaji Quran, seharusnya bukan sekedar menjadi bacaan, walaupun itu mu'jizat dan berpahala.